Yesus ada bersama kita semua pada malam hari ini. Sama-sama kita mengucap syukur untuk menghormati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih, terima kasih Tuhan untuk sepanjang berkat-Mu hingga sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia sama dengan kami. Terima kasih Tuhan sampai dengan 9 Februari 2025 kami boleh ada di kabar-Mu yang maha kudus untuk memuji besarkan nama-Mu. Itu bukan karena kuat dan kehendak kami, tapi semua oleh anugerah dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami memiliki itu karena Engkau Tuhan Yesus harapan kami, satu-satunya juru selamat kami, menebus kami, Allah yang sudah melayakan kami anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan boleh disebut sebagai anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat kami yang melayani Engkau pada malam hari. Kami worship leader, singer, pemain musik, penjaga LCD, multimedia, pengedar pundi-pundi, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau urapi setiap kami, para pendoa Tuhan juga mengurapi dan memberkati setiap kami, sehingga pelayanan kami hanya boleh untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini, dan untuk jemaat-Mu yang tidak hadir pada malam hari ini atau ibadah online, Tuhan juga berkati. Kami siap Tuhan Yesus untuk muji besarkan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga besar Ibu Gembala di tempat ini. Kau pakai Tuhan keluarga besar Ibu Gembala, semakin hari semakin heran, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Persilakan duduk kembali. Suara
Tuhan bersamamu. Karena Engkau Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh sangat kagum akan Engkau Tuhan, untuk kesetiaan-Mu dan untuk segala-galanya Tuhan telah lakukan di hidup kami. Kami siap Tuhan untuk puji besarkan nama-Mu. Rindukan ibadah pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pujian dari kaum umum, silakan maju ke depan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu kepada hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat memenuhi panggilan-Mu sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga sampai akhir hayat hidup kami Kau setia dengan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami yang seharusnya berdosa dan menjadi musuh Allah, tapi Kau Tuhan telah layakkan kami, Kau telah tebus kami, dan Kau Tuhan telah menyebut kami sebagai anak-anak-Mu. Karena Kau mengenal kami sebelum kami dilahirkan, dan Kau telah menguduskan kami, dan Kau punya tujuan untuk hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kami tidak akan pernah meragukan untuk setia-Mu Tuhan
terima kasih hanya kepada Tuhan. Kalau sampai pada saat hari ini kami masih berkirang, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua kemurahan-Mu yang sudah Tuhan berkati kepada kami. Biarlah segala puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, mengindahkan bahkan semuanya kami pujian yang kami pujikan dengan hati kami yang dalam ini Tuhan, semuanya berbau harum yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sehati untuk hamba-Mu Pak Pipin. Engkau memberkati yang sudah memimpin dalam pujian pada saat hari ini. Kerinduannya berkati, usaha pekerjaannya berkati, sampai pelayanannya Tuhan berkati. Bahkan sumber-sumbernya semua berkati, musiknya yang kompak Tuhan juga berkati. Kami semua hamba-hamba-Mu jemaat-Mu Tuhan memberkatinya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Waktunya kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Tuhan melalui kami hamba-Mu. Siapakah hamba-Mu ini? Segalanya kurang Tuhan. Semua tidak mengerti mengenai firman-Mu, rahasia firman-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu yang membuka semua firman-Mu, agar kami menerima segala berkat firman-Mu ini dengan senang hati, dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Bila ada kuasa roja membantu anak dan kehidupan kami, biar kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, menyertai bahkan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Nama Tuhan, pada saat hari ini kita masih ada kekuatan, kesehatan. Dengan katanya orang zaman di dunia ini cuacanya dingin, meriang, banyak sekali yang serang, terutama saya kemarin kami bersyukur dengan segala kemurahan Tuhan, dengan doa saya selalu kepada Tuhan sudah disembuhkan. Tuhan, kita langsung aja membuka dalam hati kita yang terakhir di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama dengan 2 ayat ini dan kita ambilkan. 1, 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa kita semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. Silakan duduk. Pada hari ini saya kasih tema atau judul Antikristus, musuh Tuhan Yesus. Karena apa Tuhan Yesus memusuhi Antikristus? Karena Antikristus itu namanya anti, tidak percaya dengan
sudah dikeluarkan seakan-akan dengan firman Tuhan itu tidak dia mengerti, meskipun dia sudah mendengar atau dia memahami, pengertian dan pengertian itu tidak dipakai seperti orang Yahudi, Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat itu tidak mempercayai sebagaimana firman Tuhan Yesus Kristus. Makanya sampai dikejar-kejar dimanapun Tuhan Yesus berada, ditunggu sampai kematian. Hal seperti itu banyak sekali orang-orang juga antikris. Terus sebagaimana yang sudah ada dengan mendengar seorang Yesus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikris. Antikris sama juga dengan kayak saksi Yehova itu juga antikris. Mormon itu juga antikris. Nabi-nabi palsu itu juga nabi palsu, antikris juga. Dia pengikut Kristus, tapi dia kan tidak mengikuti firman Tuhan. Sekarang juga banyak di YouTube itu yang antikris, apologet. DE mempunyai host, istilahnya acaranya, diskusinya dia sendiri, tapi mengundang orang-orang Kristen untuk bertanya. Akhirnya pertanyaan itu tanya jawab, debat, memanaskan kuping dan hati. Apa yang terjadi? Menghina Tuhan Yesus, menjejakkan Tuhan Yesus. Manusia, berarti kalau manusia Yesus gitu ya, itu saya pun tak boleh, hanya saya suka mendengar. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya apologet dari kekristenan juga ada hostnya. Jadi dia punya studio, orang-orang yang di luar Kristen juga sama, tapi lain kalau Kristen. Malah orang yang di luar Kristen menghina lagi. Padahal host dari Kristen tadi memberitakan yang sebenarnya. Host yang di luar Kristen pun dia tahu Alkitab, tahu dia kitabnya sendiri. Begitu host yang dari Kristen tahu kitabnya sendiri, dia juga tahu kitabnya orang lain. Tapi yang saya ingat, yang saya mengerti, yang terbaik, kebanyakan dari kitab luar itu meniru kitabnya orang Kristen. Orang luar itu abad ke-7 agamanya timbul, tapi orang Kristen sudah abad pertama, lebih dari 6 abad. Maka dari itu antikris tidak bisa menjelekkan. Kalau ditanya apa kitabmu, di mana ayatmu, tidak bisa. Tetapi kalau dia tanya kepada orang Kristen, perlu dijawab. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tanpa melalui aku tidak sampai kamu ke Bapa. Itu sudah jelas ada, dia bilang itu. Jadi antikris itu hanya bisanya menjelek-jelekan, tidak bisa memenuhi kitabnya sendiri.
Maka dari itu, saudara, kalau ada seperti antikristus, sebagaimana dia itu yang tidak suka dengan keadaan dan lahirnya Tuhan Yesus ini sebagai Tuhan, dia menjelekkan ayatnya itu sudah tiada akhir, seluruh selamat. Dimanapun semua keagamaan, keinginannya pasti ke surga. Gak ada yang menjanjikan semua agama itu aku akan memberi kamu nanti di surga di mana aku berada, kamu pun berada. Gak ada kita lain, hanya kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen kitabnya lengkap. Terus saya kata iya, terus saya tidak bisa dia membuktikan dengan ayat dan kitab sebenarnya. Hanya orang Kristen yang bisa membuktikan kitabnya yang sebenarnya surga itu. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang dari surga turun ke dunia dan kembali lagi ke surga yang bisa semuanya ini hanya dari Tuhan Yesus. Tidak ada, semuanya itu mati. Pujaanmu, nabimu, semuanya mati. Hanya Tuhan Yesus disaksikan 500 orang. Tunjukkan kitabnya. Gelagapan. Betul. Dia nggak bisa jawab. Tetapi bukan dari orang antikris yang tidak percaya Tuhan Yesus. Antikris juga dari golongan kita. Coba ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus juga ada yang berasal dari kita. Tapi bagaimana kok sampai dari kita? Ayatnya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia tidak sungguh-sungguh kepada kita, maksudnya kepada golongan kita. Apakah dia yang hanya setia kalau Natal? Apakah dia setianya hanya karena Paskah? Atau hanya persekutuan kalau ada kematian? Juga itu bisa juga, tetapi di sini dikatakan sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Yang orang tidak sungguh-sungguh itu nggak ada selalu di antara kita. Hanya kesetiaannya kalau ada perluan. Tetapi hal itu terjadi supaya jadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya kok sampai hamba Tuhan seperti ini, anak Tuhan seperti ayat ini kok dijadikan antikris? Mari kita lihat sama-sama 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Ini orang-orang yang percaya, tapi
tadi yang disebut antikris. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Anak-anak Eli itu siapa? Imam Eli, bapak rohaninya Samuel. Rohani itu anak-anaknya adalah orang-orang bersila, Hofni dan Pinehas. Dua-duanya kompak pelayanan, tapi kompak bersila. Kejahatannya tidak mendengar sedikit pun apa kata, tidak mengindahkan, tidak menyenangkan, tidak memuliakan Tuhan, tetapi memalukan nama Tuhan. Pelayan Tuhan. Gimana dia pelayan Tuhan? Ayat ke-16 dari 1 Samuel pasal 2 ayat 16. Apabila orang menjawabnya, jadi kalau orang itu menjawab karena dia mempersembahkan segala persembahannya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Jadi persembahan itu ya ada lemak, ada daging, ada yang rembelohan, begitu itu namanya apa ini persembahan. Itu dengan senang hati umat Israel mempersembahkan. Bahkan sudah dituliskan lemak itu bagiannya Tuhan. Manusia jangan ikut makan. Kalau manusia ikut makan lemak, akhirnya terjadilah kolesterol, penyakit, asam urat. Itu maksudnya tak boleh itu, supaya tidak sakit-sakitan, supaya dia itu tetap sehat untuk melayani Tuhan. Harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu. Itu jemaat atau orang Israel sudah pengertian dan sudah pengalaman. Anak-anak Eli itu masih muda, tidak segala pengalamannya, supaya dikasih tahu, ambillah bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan mangsa. Mangsa. Akhirnya apa? Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Kata Bapak, kata Yesus, sudah lemah ini dibawa sendiri, daging-dagingnya mau dirampas kalau tak dikasihkan. Orang Israel, umat Israel yang mempersembahkan korban itu hatinya ikhlas. Bukan gak ikhlas kepada Tuhan, tetapi tidak ikhlas dengan cara untuk membakar itu, dengan cara menilainya itu supaya Hofni dan Pinehas itu betul-betul mengerti cara pengorbanan. Maka dari itu sampailah datang abdi Allah menegur Bapak supaya opo Bapak
iku dikasih tahu anakmu koyo ini kok mana ayat 29 sebelumnya 27 aja nggak apa-apa. Saya baca pelan-pelan tetap sampai kayak 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan orang. Waktu zaman orang takut semua, kalau berkorban, kalau membakar korban, semua itu dipatuhi. Ayat yang ke-28. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod. Jadi zaman dulu waktu masih dipakainya semangat Imam Eli, itu anak-anaknya masih kecil diajari untuk memakai baju efod. Itu sembarangan. Wah, pakai kaos apa? Pakai batik apa? Pakai kaos olahraga yo karep. Itu harusnya pakai baju efod, baju kebesaran dari Tuhan, istilahnya baju yang suci kudus, supaya kita hidup juga kudus dan suci maksud itu. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel, diperlukan sepenuhnya kepada anak-anaknya. Tetapi ayat ke-29 apa? Mengapa engkau Imam Eli, engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihan Tuhan dan korban korban sajian Tuhan yang telah kuperintahkan, yang Tuhan sudah perintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada Tuhan? Imam Eli itu suka kepada apa yang dikatakan anaknya, nurut anaknya, timbangane nurut bapak. Padahal kalau nurut bapak, nurut firman, lu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Tuhan. Dari semua itu diabaikan. Keluarganya Imam Eli dan anak-anaknya tidak sedikit pun tidak dihiraukan. Akhirnya apa yang terjadi? 1 Samuel 4 ayat ke-3. Kalau di dalam peperangan atau di dalam negara, kalau kenegaraannya itu sudah tidak takut sama Tuhan dan tidak menghiraukan kata-kata Tuhan, apa yang terjadi? Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Ya kalah. Tuhan tidak disertakan, Tuhan dituakan. Dia seakan-akan bisa, seakan-akan mampu. Kalau hal dari situ sampai dari keluarga rumah tangganya pun, dari kepala rumah tangganya tidak setia kepada Tuhan, hati-hati.
rumah tangganya sering kalah, pulih, cedok, kalau bisa jangan, katanya orang keluarga ini pasti ada yang namanya risiko. Tapi ya jangan sampai matahari terbit dan cukup, siang ya siang main, sore ya sore ya main, untuk sampai sore tidur yo sibuk-sibuk tidur akhirnya gak sopo-sopoan, itu iblis masuk. Karena apa Tuhan diduakan? Karena dia merasa kalah dalam peperangan. Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan. Berarti waktu perang tidak ada tabut Tuhan. Waktu perang tabut Tuhan ada di Silo. Berarti tidak bersama-sama diajak perang. Karena apa hal dari situ? Karena dari pemimpinnya saja sudah doa. Supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kalau tabut Tuhan itu ada bersama-sama orang Israel, dikirain bisa melepaskan dari tangan musuh. Apakah seenak itu kata Tuhan? Mau aku gak disertakan, gak diikutkan, sekarang sudah kalah kok ikut sertakan. Sama seperti orang pinjam utang, nggak tahu utang apa, utang panci, nyicil wajan, nggak ngomong Tuhan aku nggak punya wajan ya opo, udah jadi langsung aku ambil wajan. Akhirnya waktu pengajian tidak bisa, abang dedele ngomong, bayar waktunya, kasih beliau, waktu beliau memalukan nama Allah. Akhirnya kira-kira semuanya itu akan terjadi di kekalahan umat Israel, ayat ke-17. Meskipun tabut Tuhan itu ada di tengah-tengah orang Israel, tetapi Tuhan tidak ikut campur. Karena apa? Karena kamu sudah terlanjur utang panci karo wajan. Jadi melo-melo aku utang ya utangmu dhewe, bayar dhewe. Aku gak melo-melo. Sing tak eloki orang yang waktu terjadi itu nyertai aku. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, anak Eli, itu yang saya sebut tadi, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Orang yang bersila, orang yang jahat, orang yang tidak mengindahkan Tuhan, orang yang tidak mempertamakan Tuhan, tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Kalau tabut Tuhan sudah dirampas, berarti itu kekalahan yang paling besar, tidak bisa mempertahankan. Bagaimana dengan iman ini? 18 lanjut.
Ketika disebutnya tabut Allah itu, Eli itu dengar kalau tabut Tuhan itu tadi dirampas oleh orang Filistin, dibawa sama orang Filistin di negaranya Asdod. Jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Kalau orang tuanya itu tidak menasehati anaknya dengan baik, akhirnya terjadi seperti itu. Batang lehernya patah dan mati. Sebab telah tua, umurnya 98 dan gemuk orangnya 1 kilo. Kalau gemuk itu saya ukur seperti itu, tapi tak ditulis kegemukan. Anggap 1 kilo enak-enak lu guna kursi. Kekalahan Israel besar, takut Tuhan sudah dirampas orang Filistin, geblak. Mari geblak lehernya, sudah tak ukur. Ngangkat uangnya angel, kegemukan 1 kilo. Sebab telah Tuhan bertemu 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim orang Israel. Dia memerintah 40 tahun, tapi kenyataannya akhirnya tidak menghindarkan Tuhan. Maka dari itu Imam Eli itu hanya bisanya dia memiliki tabut yang sebesar ini, kemungkinan 70 lebarnya cm dengan panjangnya 140 cm, yang selalu dibawa oleh para Eli itu agak lono, tapi dia tidak menghiraukan perkataannya. Yang diinginkan Tuhan bukan persembahan, tapi dengarkan firman Tuhan. Kira-kira semua sudah mati, semua tidak ada tua-tua. 300 orang Israel, hanya tabut Tuhan yang ada di Filistin. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai ke 4. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya ke Asdod. 2 yang 4 ini yang terakhir ya. Orang Filistin mengambil tabut itu dan membawanya ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Jadi tabut Tuhan ini di sebelahnya ada berhalanya orang Filistin namanya Dagon. Kalau di Biskup Cina dikatakan Dagon. Tapi ini Dagon digambarkan orang yang gemuk, dia punya rambut kuntung ini, dia duduk, tapi tidak bernyawa. Ketika ada bangun pagi-pagi besok harinya tanpa Dagon terjatuh, Dagon itu enggak diapa-apa, lo jatuh blobian. Mukanya mereka di hadapan Tuhan, lalu mereka mengambil Dagon dan menguburnya di tempatnya. Jadi yang tadi itu masih utuh, nggak terima, diambilnya lagi, dibawa ke sisinya lagi. Apa yang terjadi? Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya dipenggal dan
pelanting ke ambang pintu hanya badan Dagon itu yang masih baru orang-orang di Filistin itu kapok. Ada orang kampungnya orang Israel itu berbahaya. Akhirnya apa? Dibawa ke ayat 9 langsung melangkah. Ayat 9 apa yang terjadi? Hanya satu aja dapur Tuhan bisa mengalahkan seluruh orang Israel. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegempaan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu di Filistin. Anak-anak, bukan hanya orang yang berperang tadi, tetapi anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Gak usah perang ditembak atau dipanah atau ditumbak, dikei borok ayo wis bingung. Gak usah repot, gatel terus. Atene mangan repot, atene turu repot, atene adus repot. Apa yang terjadi? Ayat 11 diajar satu kota. Ayat 11. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja Filipin, kota orang Filipin, dan itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biar itu kembali ke tempatnya, supaya jangan mematikannya kita dan bangsa kita, sebab seluruh kota itu ada kegemparan maut karena Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Jadi dia kapok kali borok itu lah. Nggak usah diapakan, itu banyak yang mati kena borok tadi. Coba ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Biar kita menghayati membaca. 1, 2, 3. Orang yang tidak mati diajar dengan borok sehingga dia dapat Amin. Ya, di sini yang tidak mati berarti banyak yang mati. Kena borok itu pun mati. Nggak usah digempur, nggak usah diapa-no. Kayak borok ayo wis. Gak repot-repot Tuhan. Iya dapat, iya enggak Tuhan apa-apa. Seperti orang di dunia ini, di Indonesia ini, kuasa Tuhan itu besar. Ada 2 dukun di Indonesia. Satu dukun itu ikut tobat, ikut Tuhan Yesus, hidup sampai sekarang jadi pendeta santet. Tapi bukan nyantet, maksudnya judulnya dia pendeta santet. Tetapi dengan pendeta yang tetapi orang dukun yang kedua ini masuk di luar Kristen, bukan ikut Kristen, bertobat, mati sampai sekarang mati ya. Tapi yang bertobat ikut Tuhan Yesus sampai sekarang masih hidup. Kesaksian di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena apa? Karena dia betul-betul saksi Tuhan. Sebagaimana pengikut Tuhan, dia memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.
kita dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, Allah Bapa kami yang sangat amat baik. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah beri, atas keselamatan yang Tuhan sudah beri. Haleluya. Terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah beri, atas kebutuhan keluarga yang Tuhan sudah beri. Bapak Surga, terima kasih atas kebenaran firman yang selalu mengingatkan kepada kami supaya kami selalu takut akan Engkau, supaya kami Tuhan, oh haleluya, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu mengikuti akan kebenaran firman. Terima kasih, jauhkan kami dari antikristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surga. Kiranya berkati akan Bapak Pendeta Paulus Tuhan memberkati kesehatan dari duanya Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan, akan anak istri menantunya Tuhan, Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dari pelayanannya Bapak Surga. Tambah-tambahkan Ibu Gembala kami Tuhan, memberkati akan keluarganya Tuhan, akan anaknya Tuhan, akan menantunya Tuhan, akan cucu-cucunya Tuhan, akan jemaat-jemaatnya Tuhan memberkatinya Tuhan. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih, Bapak syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan, doa dan permohonan kami Tuhan dan rasa syukur kami Tuhan, yang semuanya akan kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah disegarkan, sudah mendapat berkat firman Tuhan. Sebelum pengumuman, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara rindu untuk berbuat baik. Dimohon para hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa. Bapak kami bersyukur Bapak selalu biara kehidupan kami dengan kehidupan pribadi, baik dengan berkat rohani maupun berkat kepada kami. Dan saat ini Tuhan kami dapat mengucapkan atau tahu tahun dari Tuhan dan berikan dan melayakan kami untuk berkat. Dengan hati yang penuh sukacita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati yang Bapak dalam kehidupan yang diberkat dengan segala berkat yang disediakan. Terima kasih Bapak. Kerja buat Tuhan selamat
selalu manis. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, tatanan, persembahan kasih, atau persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman pada malam hari ini yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus pada malam hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua supaya kita lebih cinta, lebih dekat, lebih karib dengan Tuhan Yesus Kristus supaya kita selamat. Ya, Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, menantunya. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaan, apa yang diusahakannya, pergumulannya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat ya. Kita ada di tempat ini, kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita memuji besarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sakit ya, sehat untuk memuji Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30, ibadah raya seperti pada malam hari ini pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini ada pengumuman minggu depan, minggu ketiga, tanggal 16 ya. Tanggal 16 ada setelah ibadah seperti pada malam hari ini ada hambanya Pendeta Rio Pati Selano yang anggota dewan melanjutkan Ibu Rate. Kalau beliau ngomong saya ini melanjutkan Ibu Rate untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di DPRD, bilangnya kayak gitu. Ya besok reses di sini setelah ibadah yang seperti pada malam hari ini. Siapa yang punya unek-unek apa nanti bisa disampaikan setelah beliau memaparkan apa pekerjaannya, apa tugas-tugasnya di sana ya di DPRD. Barangkali di komunitasnya Bapak Ibu Saudara ada yang apa, butuh apa, atau di kampungnya, pokoknya reses lah, kan semua kayak Mbak Endang, kayak Mbak Yai, Bapak itu pasti sering ya, Pak Indah. Terus setelah itu kita makan bersama, diberkati, dia mengajak jemaat GBI Galilea untuk makan bersama, membawa catering di sini, prasmanan katanya bilang gitu. Jadi semua sidang jemaat diharapkan hadir, ya. Mau Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, mau ya Pak Martin ya? Aku yang mau kok. Ya, puji nama Tuhan, kita bersuka-suka besok Minggu bersama dengan Bapak Pendeta Rio Pati Selano yang sudah menjadi anggota dewan kembali. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati, sound system, LCD Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Glory Yesus. God
kembali kami datang menyembah katakan ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memimpin ibadat yang kudus pada saat ini dari permulaan sampai penghabisan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu saat ini Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami umat tempat ini senantiasa menurut akan firman Tuhan. Bapa, mencerahkan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa, memberkati hamba Pak Paulus yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan juga memberkati para petugas-petugas yang bertugas di dalam melayani Tuhan akan ibadah malam jam ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kegiatan GBI Galilea, kiranya Tuhan senantiasa terus campur tangan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih, memberkati Tuhan setiap kebaktian yang ada, setiap kegiatan yang ada, Tuhan terus campur tangan. Berkati mereka semuanya Tuhan, beri sehat, kuat, selamat, dan beri sungguh-sungguh, sehingga Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, senantiasa menolong kami dan menggandeng kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa Bapa buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang magang, yang kos, di mana mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberi Tuhan Yesus semangat belajar, dijauhkan dari pergaulan yang jahat, dan dijauhkan segala perkara Tuhan tidak kehendaki. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil, memberkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih, kami berdoa Tuhan akan anak-anak yang di luar pulau, di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan naungi, lindungi, jaga, dan pelihara Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir, tolong Tuhan, di mana mereka berada, Tuhan memberkati. Perkenankan kami berdoa Tuhan, Jemaat Galilea, buat Ibu Jati yang sudah operasi. Kami memohon belas kasihan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa menyembuhkan Ibu Jati, semua kembali, sehat kembali, dan setia kembali di dalam ibadat kehadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapak, perkenankan kami berdoa pertemuan hari Minggu setelah ibadah yang suci, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Boleh lancar Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Rio Patiselanu dan kawan-kawannya, karena dia teringat kembali akan almarhum Bapak Rate, sehingga mengucapkan syukur, terima kasih dan terima kasih bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kami. Kuatkan kami Tuhan, Roh Kudus penuhi kami, umat dan cuma tempat ini. Walaupun apa yang terjadi, ombak gelombang angin ribut boleh datang menimpa, badai boleh menerpa kami tetap kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Perkenankan kami berdoa bagi pemerintahan bangsa negara Indonesia kami yang terkasih. Biarlah tetap Tuhan berdasar Pancasila, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan boleh leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Memberkati Bapak Presiden kami, memberkati para petinggi dari pusat sampai daerah, memberkati Tuhan anggota DPR MPR pusat sampai daerah, Kota Surabaya tingkat 1 tingkat 2, biar mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, takut Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Memberkati keamanan yang ada, memberkati dokter, medis, perawat yang Tuhan sudah sediakan, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Mereka boleh menolong anak-anak Tuhan yang sakit, yang kekurangan. Mereka boleh menunaikan tugas mereka
seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memberkati persembahan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tolong Tuhan, yang belum mengerti persembahan, beri Tuhan. Mau Tuhan senantiasa pengertian, sehingga di dalam kehidupan mereka berlimpah-limpah, tidak ada suatu pun berkekurangan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih. Memberkati anak-anak yang hadir pada saat ini. Tuhan tahu tantangan mereka masing-masing. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, yang ada masalah Tuhan sudah lepaskan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Papa kami Tuhan, gandeng kami Tuhan. Dan meninggalkan ruangan yang suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami mohon, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai malam jam ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.